Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, orang tua calon peserta didik baru dan juga para siswa calon peserta didik baru yang berbahagia. Sebelum kami tayangkan video tentang tata cara melakukan pendaftaran di PPDB online SMP Kabupaten Purbalingga tahun 2021, akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai jalur PPDB yang dapat dipilih oleh para calon peserta didik, agar Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dan calon peserta didik memahami jalur-jalur PPDB yang dapat digunakan dan apa saja persyaratan atau ketentuan untuk tiap-tiap jalur PPDB tersebut. Bapak, Ibu, untuk YouTube kali ini mohon maaf untuk kolom komentar sengaja saya nonaktifkan. Kenapa? Agar Bapak Ibu betul-betul mencermati video ini dengan baik. Artinya kalau Bapak Ibu memang menonton sekali belum jelas, silakan ditonton kembali supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang benar dan jelas serta dapat memahami jalur PPDB yang ada untuk pendaftaran di SMP Negeri Kabupaten Purbalingga tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, untuk jalur PPDB ini ada 4. Yang pertama, zonasi. Jalur PPDB zonasi ini dapat digunakan oleh calon peserta didik untuk mendaftar di sekolah-sekolah dalam jangkauan radius 10 km dari rumah tinggal siswa. Jadi kalau kita klik di sini, maka akan tampil data sekolah yang jaraknya maksimal 10 km dari rumah tinggal siswa. Kemudian Bapak Ibu, mari kita cermati dalam poin 5.2. Calon peserta didik dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Artinya Bapak Ibu, kalau calon peserta didik memilih 2 sekolahan sebagai pilihan 1 dan pilihan 2, dan kedua sekolahan tersebut masih berada dalam satu zonasi rumah tinggalnya, hanya dapat dipilih dengan satu jalur pendaftaran PPDB. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksud dari calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Jadi saya ulangi, kalau calon peserta didik memilih 2 sekolahan sebagai pilihan 1 dan pilihan 2, di mana kedua sekolah tersebut masih berada dalam wilayah zonasinya, dalam radius 10 km dari rumah tinggalnya, maka hanya dapat dipilih dengan satu jalur PPDB. Akan kami jelaskan dalam contoh berikut. Baik Bapak Ibu, akan kami contohkan. Dalam hal ini, siswa ini misalnya contohnya rumahnya adalah Kejobong. Kita bisa melihat daftar sekolah dalam zonanya. Kita lihat di sini ada beberapa sekolah yang masuk dalam radius zonasi siswa tersebut dalam contoh ini. Maka Bapak Ibu, ketika siswa ini memilih sekolah-sekolah yang ada di sini, kalau 2 pilihannya itu sekolah-sekolah dalam zonanya, maka hanya bisa dipilih dengan satu jalur PPDB saja. Misalnya memilih SMP Negeri 3 Bukatija dengan zonasi, maka memilih SMP Negeri 2 Pengadegan dengan zonasi. Tidak bisa dengan prestasi. Kenapa? Karena SMP Negeri 3 Bukatija dan SMP Negeri 2 Pengadegan masih dalam zonanya. Atau misalnya memilih SMP Negeri 1 Kejobong dengan jalur prestasi, maka memilih SMP Negeri 3 Pengadegan pun harus dengan jalur prestasi. Karena SMP Negeri 1 Kejobong dalam zona, SMP Negeri 3 Pengadegan juga dalam zona. Atau memilih SMP Negeri 1 Pengadegan dengan afirmasi, maka memilih SMP Negeri 1 Bukatija juga harus dengan afirmasi ketika sekolah ini sebagai pilihan 1 masih dalam satu zona bersama dengan SMP Negeri 1 Bukatija. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau memilih sekolah pilihan 1 dan pilihan 2, kedua sekolah itu masih berada dalam satu zona rumah tinggal siswa tersebut, tidak bisa dipilih dengan 2 jalur yang berbeda. Kalau mau zonasi ya zonasi semua, afirmasi semua, prestasi ya prestasi semua. Kemudian Bapak Ibu, bukti bahwa calon peserta didik itu
berada atau tinggal berdomisili dalam zonasi sekolah itu adalah kartu keluarga. Minimal kartu keluarga tersebut sudah diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB. Sekali lagi, hanya kartu keluarga. SKD tidak berlaku. Lalu, kalau misalnya saya orang Kejobong, tidak pernah pindah kemana-mana, alamat saya tetap dari dulu sampai sekarang, tapi karena kepentingan yang lain, beberapa bulan yang lalu saya memperbaiki KK dan mencetak ulang KK pada bulan November 2020 misalnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini, tapi perubahan KK yang saya lakukan itu tidak merubah alamat rumah tinggal saya yang memang dari dulu alamat saya di situ. Lebih dari 1 tahun alamat saya di situ. Itu bagaimana? Apakah berhak atas jalur zonasi di wilayah saya? Berhak, Bapak Ibu. Bisa dibuktikan dengan KTP, kartu identitas anak misalnya, yang menunjukkan bahwa alamatnya sama dengan KK yang diperbaiki beberapa bulan yang lalu. Ya, ini bisa menggunakan jalur zonasi. Dengan catatan tadi, perubahan KK yang belum 1 tahun itu tidak merubah alamat tempat tinggal atau domisili sebelumnya yang mana sudah kita tempati lebih dari 1 tahun. Sekali lagi, itu mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang penggunaan SKD, itu hanya digunakan apabila calon peserta didik tersebut merupakan korban dampak sosial atau dampak bencana. Jadi misalnya ada orang yang pindah ke Kejobong misalnya belum 1 tahun, tapi karena dampak sosial atau dampak bencana itu bisa menggunakan SKD. Itu ketentuannya. Tapi kalau yang berpindah bukan karena akibat dari dampak sosial dan atau dampak bencana, tidak boleh menggunakan SKD. Demikian penjelasan tentang penggunaan SKD. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi saya contohkan, misalnya siswa ini memilih 2 sekolah sebagai pilihan 1 dan pilihan 2, yang dua-duanya berada dalam zonasinya, itu tidak bisa dipilih dengan jalur yang berbeda. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendaftar menggunakan jalur yang berbeda? Misalnya satunya zonasi, satunya prestasi. Kalau seperti itu, maka zonasi dipilih yang dalam zona, prestasi harus luar zona. Artinya apa Bapak Ibu? Asal salah satu sekolah yang dipilih di luar zonasi rumah tinggal siswa, maka boleh menggunakan jalur PPDB yang berbeda. Apalagi kalau kedua sekolahan itu di luar zona, maka bisa dipilih dengan 2 jalur yang berbeda. Tapi tentunya kalau di luar zona ya hanya bisa prestasi dan afirmasi atau perpindahan orang tua. Nanti akan kami jelaskan perpindahan orang tua yang seperti apa, afirmasi yang seperti apa, prestasi yang seperti apa. Itu ya Bapak Ibu, jadi pahami, kalau ingin mendaftar dengan 2 jalur yang berbeda, salah satu sekolah yang dipilihnya minimalnya salah satu harus di luar zona. Apalagi kalau dua-duanya sekolah di luar zona, maka bisa dipilih dengan prestasi dan afirmasi misalnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya penjelasan tentang jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas. Bukti dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat ataupun daerah, lebih dikenal dengan DPKS, misalnya KIP, PIP, PKH, ya, yang punya KIP kartunya saja atau bukunya saja atau dua-duanya itu bisa digunakan untuk mendaftar di jalur afirmasi untuk sekolah-sekolah dalam zona maupun luar zona.
Kemudian kalau jalur prestasi digunakan untuk mendaftar yang mana seleksinya menggunakan rata akhir nilai rapot untuk 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia selama 5 semester, yaitu semester 7 dan semester 11, kemudian dijumlah. Jadi rata akhir nilai IPA semester 7 sampai 11 berapa? Misalnya 80. Rata akhir Bahasa Indonesia semester 1 sampai dengan semester 7 sampai dengan semester 11 jumlahnya berapa? Misalnya 70, dijumlahkan 70 80 berarti 150. Lalu rata akhir nilai Matematika 50 misalnya, dijumlahkan lagi 150 tambah 50 200. Itu ya, menggunakan jumlah rata akhir nilai rapot selama 5 semester untuk 3 mata pelajaran, yakni IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. Dan ditambah nilai prestasi kejuaraan apabila memiliki baik kejuaraan perorangan maupun bergu, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional dan internasional. Semua piagam boleh digunakan. Misalnya, ya kita masih jalur prestasi Bapak ya. Misalnya ada siswa memiliki piagam tingkat kecamatan, digunakan. Kemudian selain kejuaraan tingkat kecamatan, dia punya kejuaraan tingkat kabupaten, bahkan punya 2 piagam, juara 2 dan juara 3. Maka boleh dipakai, tapi satu saja yang tertinggi, maka dipakai juara 2-nya. Lalu dia punya lagi juara provinsi, punya 2 piagam, juara 2 dan juara 2, silakan dipakai salah satu. Jadi Bapak Ibu, kalau memiliki beberapa piagam kejuaraan di tingkat kabupaten misalnya, di tingkat provinsi misalnya, hanya boleh dipakai salah satu yang tertinggi untuk tiap tingkatnya. Juara tingkat kabupaten punya 3 piagam, pakai satu yang tertinggi. Juara provinsi punya 3 piagam misalnya, pakai satu yang tertinggi. Asal Bapak Ibu, asal ya, kejuaraan itu bukan diperoleh dari perlombaan yang sifatnya berjenjang. Lalu bagaimana kalau ternyata siswa ini memiliki piagam kejuaraan tapi dari perlombaan berjenjang? Misalnya lomba MAPSI, itu kan berjenjang. Dari tingkat kecamatan menang, masuk tingkat kabupaten, menang lagi, masuk tingkat provinsi. Kalau yang berjenjang seperti itu, hanya boleh dipakai satu yang tertinggi. Sekali lagi, kalau kejuaraan atau piagam kejuaraan ini diperoleh dari perlombaan yang berjenjang, maka hanya dipakai satu yang tertinggi. Itu semoga juga menjadi pemahaman Bapak Ibu ya. Jadi beda kalau piagam kejuaraan lombanya tidak berjenjang, maka boleh dipakai di tiap tingkat. Kalau memiliki beberapa piagam tadi, misalnya contohnya tingkat kabupaten punya 2, dipakai satu yang tertinggi. Tingkat provinsi punya juga, dipakai satu yang tertinggi. Tingkat kecamatan punya juara 1, dipakai boleh. Kalau perlombaannya bukan berjenjang. Tapi kalau perlombaannya berjenjang, contoh MAPSI, itu hanya boleh dipakai satu yang tertinggi. Untuk jalur prestasi ini boleh memilih sekolah di dalam zona maupun luar zona, sama dengan jalur afirmasi tadi. Jadi misalnya anak Kejobong pilih jalur prestasi, boleh memilih sekolah di luar zonanya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketentuan yang pertama tadi, kalau mau memilih jalur yang berbeda untuk 2 sekolah pilihan 1 dan pilihan 2, salah satunya atau dua-duanya dari sekolah pilihan 1 dan pilihan 2 itu harus berada dalam luar zona. Kalau kedua sekolah yang dipilih itu berada dalam satu zona, sekali lagi hanya dapat dipilih dengan satu jalur PPDB yang sama. Kalau mau zonasi semua, kalau prestasi semua, kalau afirmasi semuanya. Semoga itu menjadi pemahaman yang baik oleh Bapak Ibu, orang tua wali siswa dan calon peserta didik baru. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jalur perpindahan tugas orang tua ini saya bahas terakhir.
karena ini tidak banyak kalau menurut saya Bapak Ibu. Jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan untuk siswa dengan kategori mengikuti perpindahan tugas orang tua atau merupakan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi, jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan untuk siswa dengan kategori mengikuti perpindahan tugas orang tua atau merupakan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, Bapak Ibu. Jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan untuk siswa dengan kategori mengikuti perpindahan tugas orang tua. Maksudnya begini Bapak Ibu. Saya misalnya orang Kejobong. Karena saya pindah tugas ke Purbalingga, agar tiap hari saya tidak harus pulang pergi Purbalingga, maka saya pindah domisili ke Purbalingga. Saya ulangi, saya orang Kejobong misalnya. Karena saya pindah tugas ke Purbalingga misalnya, agar tiap hari tidak pulang pergi, maka saya pindah domisili ke Purbalingga. Karena saya pindah domisili, ketika anak saya lulus SD, saya bawa ikut berdomisili ke Purbalingga. Artinya anak saya terdampak karena saya pindah tugas, kemudian saya pindah domisili, anak saya terbawa ikut terdampak, harus ikut pindah domisili. Contoh kedua, orang Semarang dipindah tugaskan ke wilayah Kabupaten Purbalingga, kemudian pindah domisili di wilayah Kabupaten Purbalingga. Anaknya terdampak, dibawa pindah ke Kabupaten Purbalingga. Ini bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Tapi kalau anaknya tidak terdampak, saya misalnya bekerja di Purbalingga, saya orang Kejobong, anak saya tetap tinggal di Kejobong, dan saya juga tidak pindah domisili, ini tidak bisa menggunakan perpindahan tugas orang tua. Yang kedua, merupakan anak guru yang bekerja atau mengajar di sekolah tersebut. Contoh, saya orang Kejobong, tapi saya mengajar di SMP Negeri 3 Purbalingga umpamanya, maka saya berhak menggunakan jalur perpindahan orang tua. Itu Bapak Ibu penjelasan tentang jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua serta prestasi dalam PPDB SMP tahun 2021. Selanjutnya akan saya contohkan Bapak Ibu bagaimana kita mendaftar agar sesuai dengan ketentuan atau aturan PPDB SMP tahun 2021. Simak contoh berikut Bapak Ibu. Dalam kasus ini, siswa ini merupakan anak Kejobong. Ya, kita harus pahami dulu anak ini adalah anak Kejobong. Maka Bapak Ibu, ketika siswa ini klik di jalur zonasi, yang akan muncul adalah sekolah-sekolah di radius 10 km dari rumah tinggal siswa tersebut. Nah, karena anak Kejobong, jarak terjauhnya 9,81 km itu SMP Negeri 1 Kaligondang. Diukur berdasarkan titik koordinat rumah tinggal siswa dan titik koordinat sekolah. Ya, misalnya saya akan daftar ke SMP Negeri 1 Kejobong dengan jalur zonasi misalnya. Jenis pilihan 1, pilihan 2 bebas Bapak Ibu ya. Saya contohkan ini pilihan 2, daftar. Oke Bapak Ibu, dalam contoh ini anak Kejobong ini sudah mendaftar menggunakan jalur zonasi untuk SMP Negeri 1 Kejobong yang merupakan sekolah dalam zonasi rumah tinggal siswa ini. Lalu Bapak Ibu, anak ini akan mencoba menggunakan jalur prestasi. Jadi beda dengan jalur zonasi ya Bapak ya. Ini mendaftar dengan jalur prestasi. Kita coba. Maka di sini Bapak Ibu, yang muncul adalah sekolah-sekolah di luar zonasinya, di atas 10 km dari rumah tinggal siswa. Apakah juga kalau jalur afirmasi? Kita coba. Sama Bapak Ibu. Ini yang muncul adalah sekolah-sekolah di luar zonasinya. Kenapa Bapak Ibu? Kembali ke ketentuan pertama tadi, tidak bisa memilih jalur yang berbeda untuk sekolah pilihan 1 dan sekolah pilihan 2 manakala kedua sekolah tersebut berada dalam satu zona. Maka dalam contoh ini, karena anak ini sudah mendaftar menggunakan jalur zonasi yang tentunya untuk sekolah dalam zonanya, maka
kalau dia ingin menggunakan jalur yang berbeda, harus memilih dan hanya bisa memilih sekolah yang di luar zonasinya. Saya contohkan, misalnya saya mendaftar jalur prestasi untuk misalnya SMP Negeri 1 Purbalingga misalnya. Ya, ini di luar zona. Ya, dengan jarak 15,82 km. Jenis pilihannya pilihan 1 karena tadi zonasinya dipilih menjadi pilihan 2. Syarat akhir misalnya 230. Prestasi tingkat internasional tidak punya. Prestasi nasional misalnya tidak punya. Kemudian piagam provinsi tidak punya juga. Piagam kabupaten punya 3 misalnya, tapi yang tertinggi juara 1, maka hanya boleh dipakai 1. Piagam kecamatan punya juga, dipakai 1, karena kalau kecamatan hanya juara 1. Karena ini perlombaan tidak berjenjang, maka piagam kabupaten dan piagam kecamatannya bisa digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi. Kemudian akhiri dengan daftar. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan tercantum progres pendaftaran yang sudah dilakukan. Pilihan 1 jalur prestasi sekolah luar zona SMP 1 Purbalingga dengan nilai rata akhir 230, prestasi kabupaten 20, prestasi kecamatan 5, total skor 255. Pilihan kedua jalur zonasi untuk SMP Negeri 1 Kejobong dengan skor 9.686. Dari mana skor ini? Dari angka 10.000 yang sama dengan 10 km sebagai batas zonasinya, dikurangi jarak rumah tinggal siswa ke SMP Negeri 1 Kejobong dalam satuan meter, sehingga hasilnya 9.686. Sekali lagi, ini dihitung otomatis oleh sistem menggunakan titik koordinat, bukan menggunakan meteran manual. Ini contoh ada siswa Kejobong mendaftar 2 jalur yang berbeda. Kenapa bisa mendaftar 2 jalur yang berbeda? Karena salah satu sekolah yang dipilihnya itu berada di luar zona. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila sekolah dan jalur yang dipilih sudah cocok, sebelum kita mengakhiri pendaftaran dengan cetak nomor pendaftaran, Bapak Ibu harus melakukan upload berkas atau unggah dokumen kelengkapan. Caranya adalah Bapak Ibu silakan klik di sini, kemudian silakan Bapak Ibu cari file-file yang harus diunggah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem PPDB mengacu kepada jalur PPDB yang dipilih. Sebagai contoh misalnya yang pertama kita akan mengunggah kartu keluarga. Ini hanya gambar sampel aja Bapak ya. Kemudian yang kedua, akte kelahiran atau surat pernyataan kesanggupan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya siswa belum punya akte kelahiran, bisa diganti dengan surat pernyataan kesanggupan. Dari mana cetak surat pernyataan kesanggupan ini? Dari sistem PPDB Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di sebelah kiri ini kita melihat tombol cetak nomor pendaftaran, di sebelah kanan ini ada cetak surat pernyataan pengganti akte kelahiran kalau akte kelahirannya hilang misalnya atau belum memiliki. Kita lanjutkan proses uploadnya Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Kartu keluarga misalnya, kemudian akte misalnya, kita lanjut sampai selesai. Surat keterangan nilai rapot, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diperoleh dari operator SDMI-nya setelah melakukan approval verifikasi data diri, ijazah atau surat keterangan lulus. Ya Bapak Ibu, barangkali ada SD yang tidak membuatkan surat keterangan lulus secara khusus, tetapi surat keterangan lulus itu menjadi satu dengan surat keterangan nilai rapot. Ya tidak apa-apa, silakan diunggah kembali surat keterangan nilai rapot di sini. Apabila SD-nya tidak menerbitkan surat keterangan lulus secara khusus ya Bapak Ibu ya. Yang penting dalam surat keterangan di-upload itu sudah ada termaktub pernyataan kelulusan calon peserta didik dari SD atau MI-nya. Kemudian Bapak Ibu, sertifikat prestasi. Dalam contoh ini tadi siswa ini memiliki beberapa piagam.
tapi tempat uploadnya cuma satu, maka foto piagamnya yang 2 atau 3 piagam itu dijadikan satu untuk diupload satu kali ya. Jadi kalau memiliki beberapa piagam itu dijadikan satu fotonya untuk diupload satu kali. Sebelum klik unggah dokumen, silakan cek kembali memastikan kebenaran dokumen yang diunggah. Kalau keliru, ulangi saja dengan cara klik remove, lalu cari lagi dokumen yang benar. Kemudian akhiri dengan unggah dokumen. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ada siswa yang mendaftar jalur prestasi tapi tidak memiliki sertifikat prestasi, sedangkan dalam unggah dokumen ini tetap diminta untuk mengunggah sertifikat prestasi. Bagaimana? Mendaftar prestasi tapi tidak punya sertifikat prestasi atau sertifikat kejuaraan. Apa yang bisa diunggah di sini? Maka penggantinya adalah surat keterangan lulus atau surat keterangan nilai rapor. Jadi untuk mengganti sertifikat di sini, karena kalau tidak lengkap unggah dokumennya tidak bisa diunggah, maka lengkapi dengan foto atau scan surat keterangan lulus atau foto atau scan surat keterangan nilai rapor. Dan itu tidak mempengaruhi scoring ya Bapak Ibu. Bukan berarti tidak punya sertifikat kemudian mengupload surat keterangan lulus nanti ada tambahan nilai sertifikat. Tidak demikian, tetapi ini karena sistem memperlakukan kalau upload dokumennya belum lengkap itu tidak bisa diunggah. Kalau sudah lengkap, kita akhiri dengan unggah dokumen ya, Bapak ya. Kita tunggu prosesnya. Kalau berhasil akan ada pesan seperti ini, file berhasil diunggah. Kemudian di bawah sini juga sudah nampak thumbnail atau foto-foto kecil dari dokumen yang kita unggah. Kita juga bisa cek seperti ini. Kalau ada kesalahan silakan diperbaiki seperti tadi. Klik kembali, unggah dokumen, dan perbaiki dokumen-dokumen yang keliru. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah berhasil mengunggah seluruh dokumen persyaratan, kita mengakhirinya dengan cetak nomor pendaftaran. Maka dengan demikian Bapak Ibu, secara prinsip kita sudah berhasil melakukan pendaftaran sampai dengan memiliki bukti pendaftaran seperti ini. Contoh dalam kasus ini, pilihan 1 SMP 1 Purbalingga menggunakan jalur prestasi, skornya sekian. Pilihan 2 SMP Negara Kejopong, jalur zonasi, skornya sekian. Waktu pendaftarannya juga ada. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah selesai maka tinggal menunggu proses verifikasi dan approval pendaftaran oleh panitia SMP, panitia PPDB SMP. Dan di sini semua akses sudah dikunci karena sudah melakukan pendaftaran. Rankingan dapat dilihat melalui website ppdbpurbalingga.cup.id. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Dan akan muncul di rankingan kalau berkas pendaftarannya, syarat pendaftaran yang diunggah itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian Bapak Ibu, bisa tidak kita kalau sudah mendaftar seperti ini kemudian mau merubah jenis pilihan sekolah, ubah sekolah, bahkan hapus pendaftaran? Bisa Bapak Ibu. Tapi ingat, batasnya hanya 3 kali. Ibaratnya hanya memiliki 3 koin untuk melakukan perubahan. Dan setiap kali Bapak Ibu klik salah satu tombol ini, maka koinnya hilang 1. Misalnya klik di sini, hilang 1. Kemudian klik lagi di sini, hilang 1. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati menggunakan koin atau kesempatan mengubah pendaftaran atau mengganti sekolah tujuan, karena batasnya hanya 3 kali selama PPDB masih berlangsung. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu bisa koordinasi, bertanya, konfirmasi ke panitia PPDB di sekolah tujuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.